saya di 2019 itu sempat nggak punya uang untuk ganti oli mobil itu. Uang saya 75.000 yang bisa diambil cuma 50.000. Saya bilang ke teman-teman saya, one day suatu saat Dinda tuh bakal jadi pacar gua, saya bilang. Dulu. Terus diledekin dong sama teman saya. Di iklan komersial break, saya cuma kenalan doang. Ya, ayo saya bilang, ya kak, saya Lesti. Terus saya cekin dia, saya ledekin. Cie ditinggal nikah. Terus dia juga ngerespon, Cie sama. Iya. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Wah, kali ini channel Success Before 30 kedatangan manusia Success Before 30. Orang yang sukses sebelum usia 30. Amin. Ini manusia terviral di Indonesia saat ini. Amin. Kalau saya panggilnya Rizky Bilar, kita udah tahu. Yang bentar lagi mau jadi pengantin. Tapi tanggalnya dirahasiakan, nggak boleh ada yang tahu ya. Nanti tiba-tiba dapat kabar bahagia aja. Dapat kabar bahagia. Kita doain aman sampai hari H ya. Amin. Sukses selalu. Nah, kita akan ngulik-ngulik dikit gimana sih Rizky Bilar perjalanannya sukses dari nol kok sampai bisa menjadi terkenal sekarang. Kita kulik setelah yang satu ini. Nah, apa kabar Kakak Bilar? Saya panggilnya apa ini? Bro Bilar atau apa ini ya? Apa aja gua. Gitu ya. Iya dah. Apa Panggil Bilar aja ya. Jangan panggil sapaan Surabaya, kan saya bukan orang Surabaya. Aslinya mana nih aslinya? Asli saya lahir di Medan, besar di Medan, tapi suku Minang. Oh, jadi orang Minang. Berarti sama kayak teman kita Atta Halilintar ya. Itu sahabat saya juga tuh. Sahabat kita. Oke. Sahabat kita. Nah, Bilar kecilnya besar di Medan. Iya, betul. Oke, terus sampai sekarang rumah, tapi orang tua saya udah pindah sini ya? Enggak, orang tua saya ajak sini, tapi mereka nggak mau. Mereka nggak mau ninggalin kampung halamannya. Oh, asih. Itu di kampung apa kalau di Medan? Medan kota. Medan kota. Oh, waduh. Jadi mereka pengen tetap tinggal di Medan. Cuma karena saya lagi ada urusan pernikahan. Jadi mereka mantap. Tinggal di sini. Jadi kecilnya itu sekolah di Medan sampai SMA itu di Medan. Sampai SMA, saya tamat SMA di Medan. Kepikiran pernah jadi artis nggak sih waktu kecil? Atau cita-citanya apa? Enggak, saya dulu malah sering diledekin teman saya. Jadi dulu tuh ada cerita lucu di mana kalau saya lagi pengen pulang sekolah, pengen pulang cepat dari sekolah, saya bete sama pelajaran, saya pura-pura acting sakit tuh. Oh, jadi punya bakat acting sudah. Terus teman saya yang ngeledekin, lo cocok jadi artis lo. Acting mulu lo, acting sakit. Terus begitu saya acting sakit, saya dibolehin pulang jam 10. Guru percaya ya? Guru percaya. Harusnya pulang jam 1, saya pulang jam 10 pagi. Udah kamu pulang dulu. Nanti kamu daripada kamu makin sakit, ntar udah kamu istirahat aja di rumah. Iya. Itu SD? SMP. Sampai SMA aja saya juga sempat. Waduh. Aduh Bu, saya sakit banget. Aduh. Enak badan nih. Gurunya denger ini bareng, oh rupanya acting dulu gitu ya. Gak apa-apa lah Bu, udah lama juga. Ibu pasti memaafkan saya kok. Oke. Dulu saya dengar tadi cita-citanya pengen jadi pemain bola. Iya, jadi dari kecil itu saya udah latihan bola, sekolah bola. Dari SD kelas 5. Sampai SMP, sampai pada akhirnya di SMP kelas 2 saya nggak dibolehin dokter main bola lagi karena tipes. Terus? Ya udah sampai pada akhirnya. Padahal cita-citanya pengen banget jadi pemain bola. Iya, idolanya siapa dulu? Dulu, idola saya Fernando Torres. Spanyol. Kalau Indonesia dulu Firman Utina, banyak sih. Firman Utina, Arif Siono. Itu yang memang posisinya apa dulu? Kurniawan Yulanto dulu. Kurniawan. Itu seumur saya Kurniawan. Iya. Keren, legend. Primavera kan dulu. Primavera. Sempat main di Italia kan. Benar. Jadi dulu saya sempat ya udahlah, memang berarti bukan jalan saya nih. Yeah. Tapi tetap hobi saya main bola. Dulu kan latihan harus 3 kali seminggu. Betul. Di Forsier saat itu. Belum lagi jadi saya, kena tipes lagi nih. Belum lagi saya belum lagi saya renang ekstrakurikuler dari sekolah. Oh, kamu juga renang juga ya? Ekstrakurikuler, tapi saya renangnya berjemur doang. Ya. tapi yang salah satu kegiatan. Tapi yang paling fokus itu bola. Fokus di bola. Lalu SMA
SMA kelas 2 saya ketemu salah satu agensi Bener, model. bener. Orang itu menawarkan saya Ya. untuk masuk dalam agensinya. Ya. Lalu saya bilang saat itu dengan polosnya saya bilang, Kak aku tuh main bola loh Kak, tuh bareng hitam nih, coklat nih. Iya. Hitam karena sering kena trik matahari. Iya. Ditambah tau nggak? Aku ngomong bahasa Medan ya. Aku tuh takut Ngomong aja, bahasa Medannya gimana? Bahasa Medan, Kak kan tahu sendiri, aku tuh kulit aku ini nggak hitam Kak. Belum lagi Kakak tahu nggak? Aku tuh kena banci Kak. Artinya apa itu? Ya saya takut sama banci. Iya. Saya takut dulu kalau Tapi ngeliat. banyak banci naksir tuh kayaknya. Makanya saya pengen. Terus. Ya udah terus dia terus ngajak saya, ngajak saya karena dia tertarik menurut dia saya punya Iya. potensi Betul. kan, untuk jadi model saat itu. Karena merintis awalnya dari model di entertain. Oh, jadi sempat belajar dunia modeling. Sempet. Kenapa kok emang saya bilang? berangkatnya dari model. Oke, memang basically memang seorang model gitu ya. Oke. Lalu 6 bulan akhirnya saya memutuskan untuk ya udahlah saya ikut nih ke agensi dia. 6 bulan loh saya mikir. Itu pun karena dari masukan paman saya yang memang udah dari kecil menurut saya. Iya. Beliau bilang ya udah nggak ada salahnya untuk coba dulu. Iya. Itu nama pengalaman, nama pergaulan juga. Benar. Terus saya masuk. Lalu ikutlah saya sempat model, langsung pertama kali saya ikut model lomba langsung juara 3 Bu. Nah, keren. Langsung juara 3. Se-Medan? Di Medan. Atau satu provinsi Sumut gitu? Se-Medan saat itu. Wah, keren. Medan. Berarti ada bakat dong ya? Iya, bakat menggunjing saya. Terus. Lalu nggak lama saya ikut model itu saya posisi masih kelas 2 SMA. Ada event model kalau Ko Chandra pernah dengar Aneka Yes. Ya. Nah itu dia punya event namanya lomba cover gas, tapi di Jakarta saat itu. Ya. Jadi nasional. Benar. Lalu saya diikutin sama agensi saya daftarin, kepilih sebagai finalis. Benar. Akhirnya saya datang ke Jakarta. Benar. Saat itu posisi masih sekolah. Iya. Jadi mau nggak mau saya berangkat Jakarta Medan. Iya. Gitu. Sebulan 2 minggu saya di karantina. Izin sekolah tuh saya doang tuh bisa izin sebulan tuh. Benar. Saya izin sebulan libur loh. Memang bakatmu sudah ada memang ya. Iya, bakat ngeles sama guru, sama bakat biar guru ngizinin. Kan harus ngeles, ngerayu. Bakat saya bakat ngeles sama ngerayu kok. Ngerayu biar diizinin. Ngerayu biar diizinin ya. Keren. Nah, terus. Ya, syukurlah, alhamdulillah nggak sia-sia saya di sana. Juara 1 dapat. Oke. Juara 1. Cakep. Dan sekolah juga mengizinkan karena kan bawa nama sekolah juga. Ya, itu SMA ya. SMA. Terus sempat kuliah nggak? Belum. Nggak sempat. Nggak sempat. Nah, terus kok bisa gimana itu? Artis. Jadi di saat di Jakarta, saya manfaatin dong untuk casting selagi saya di Jakarta. Ya. Siapa tahu kepilih gitu kan. Betul. Saya nggak pernah kepilih. Saya nggak pernah kepilih dengan alasan casting. Alasannya dialognya terlalu Medan, masih kental daerah. Iya. Biasalah. Betul. Klise. Betul. Lalu logat kedaerahannya masih kental. Iya, itu alasan klasik banget itu. Iya. Lalu saya Tapi ini perjuangan ya, masa perjuangan. Lalu saya balik ke Medan, selesaiin sekolah saya. Lalu saya pun saat itu saya banyak opsi yang pengen saya kerjakan, pengen saya lakukan, pengen saya jalanin saat itu. Saya sempat ditawarin kakak saya untuk masuk Akpol. Kakak saya pengen nawarin masuk Akpol saat itu. Dia udah sediain fasilitas untuk saya bisa masuk Akpol. Tapi saya nggak tertarik saat itu. Iya. Kenapa saya nggak tertarik? Ya mungkin ya lalu saya kepikiran jadi PNS. Ya. Dari PNS saat itu saya kepikiran untuk jadi guru penjas. Karena saya tertarik sama olahraga. Iya. Dan ditambah kalau saya jadi guru penjas, niat saya suruh murid saya renang. Iya. Nanti biar renang 5.000 saya bikin 8.000. Rupanya kamu ada bakat dagang juga sudah. Bentar, ini menarik. Bakat KKN. Bakat KKN. Bercanda. Bercanda. Ini gini.
Saya menarik dengan ceritanya Bilar. Kan kegalauan anak-anak muda ini kan di seluruh dunia itu hampir sama. Masih menentukan arah, tujuan, dan masa depan. Betul. Gue ini mau jadi apa sih suatu hari? Betul. Kan itu masa-masa Bilar masih menentukan Betul. jati diri gitu loh. Nah akhirnya Bilar bisa menentukan ini kayaknya jalan gue. Itu apa? Saya berpikir, wah, kayak gue mau perjuangin di entertain. Nah, Saya fokusin. siapa figurmu yang akhirnya menginspirasi kamu masuk ke dunia entertain? Dulu ya banyak sih idola-idola saya yang dunia keaktoran ya. Betul. Idola saya Reza Radian, Betul. Vina J. Bastian. Lalu saya punya idola perempuan dulu yang akhirnya jadi teman saya, sahabat saya, Dinda Hao. Saya dulu ngidolain Dinda Hao kok. Iya. Dan dari dulu memang entah kenapa setiap hal yang keluar dari mulut saya sering diijabah atau tercapai atau terwujud. Saya dulu bilang ke teman-teman saya saat sekolah dulu, kita pasti lagi ke sekolah ya, kita sekolah. Saya bilang ke teman-teman saya, one day suatu saat Dinda Hao tuh bakal jadi pacar gua, saya bilang. Dulu. Terus diledekin dong sama teman saya. Secara saya di Medan, dia udah jadi artis besar di Jakarta. Iya. Wah, lu mimpi lu Ki. Gila lu, gak bakal lah. 2015 setelah saya casting dari 2013 bertahun-tahun, saya pindah ke Jakarta 2013. Akhirnya 2015 saya ketemu dengan Dinda. Syuting bareng. Betul. 2018 saya kira jadi sahabat, teman. Malah kita setelah kita ngerasa kita dekat, tapi punya kesempatan untuk bareng, untuk jadi pacar. Tapi kita sama-sama mikir, ya kayak kita lebih cocok jadi sahabat deh. Dari situlah masuk ke dunia keartisan itu dari situ. Belum. Ini kan saya lompat nih tadi tuh. Lompat nih akhirnya 2013 saya casting. Nggak pernah kepilih kok. Saya pernah ngelakuin casting dari pagi. Gagal itu ya. Pagi sampai malam. Pas malam saya malah disuruh pulang kok. Saya udah nungguin sampai malam. Malah disuruh pulang. Dengar tuh guys ya. Jadi Bilar itu juga mengalami kegagalan yang kalian belum pernah tahu gitu loh. Kalian lihat suksesnya sekarang aja. Gitu. Iya. Orang kadang ngeliat, wah anak Bilar buntung sekarang Bilar. Tanpa mereka tahu jerih payahnya ngelewatin terjal, ngelewatin malam suruh pulang, dinahan, remehan, diremehin, anak kampung mungkin. Iya, gitu diremehin. Wah, dulu banyak banget orang-orang yang ngeremehin saya. Benar. Bukan hanya dari luar, tapi dari internal juga banyak. Ya. Dari pihak keluarga juga banyak. Ya. Bahkan sempat ada di satu momen saya ketika saya kan perantauan ya. Saya pengen tinggal sama keluarga saya saat itu. Lalu ada salah satu keluarga saya bilang, udah ntar dicariin aja kos-kosan, nggak usah di sama kita. Akhirnya cari kos-kosan. Dia menawar, itu kan tolak halus ya? Betul. Tolak halus. Akhirnya sekarang kehidupan berubah. Saya bisa sekarang alhamdulillah punya rumah sendiri tanpa kredit. Betul. Dan sekarang orang itu lagi kondisinya kurang baik. Iya. Kondisi kurang baik. Malah saya sering bantu orang tersebut. Keren. Dan menurut saya memang cara untuk membalas orang-orang yang dulu pernah meremehin kita ya berbuat baik ke mereka, itu menjadi pukulan juga buat mereka. Catat ya kata-katanya rahasia suksesnya Bilar, bukan dengan cara balas dendam atau apa. Saya nggak pernah balas dendam dan dulu sama orang-orang yang udah pernah ngeremehin, nyakitin saya. Betul. Justru kita berbuat, justru kalau kita orang baik, kita baik kepada orang baik, itu biasa. Bener. Kita baik kepada orang yang nggak baik sama kita, orang yang ngejarin kita, itu baru luar biasa. Nah, tuh catat ya, di menit keberapa ya kata-katanya Bilar ini benar banget. Cakep. Makanya nggak salah kalau Bilar hari ini berhasil. Dan dari dulu kunci sukses dari saya adalah selalu melibatkan doa orang tua. Doa orang tua dan Tuhan. Itu benar. Jadi setiap dulu saya casting, ya walaupun saya sendiri pesimis, kadang saya pesimis karena saya lihat pesaingnya kan kadang artis besar tuh. Benar. Saya lihat di castingnya artis besar nih. Tapi tetap saya minta doa dari orang tua. Iya. Doa ya gue ya, mudah-mudahan bisa kepilih. Iya. Walaupun pada akhirnya saya telepon lagi, nggak lama kemudian saya ngabarkan berita bahwa saya nggak masuk. Oke. Dan satu lagi memang dari 2013 saya sampai 2020 saya nggak pernah minta uang sama orang tuaku. Usia berapa itu? Usia 17 masih merantau kan? 17 merantau, nggak pernah minta duit orang tua. Nah, keren. Sekali saya minta
Itu pun ketika 2014, 2018 saya pernah naik, saya sempat pasang surut tuh. 2013 saya merantau, 2018 saya sempat naik tuh pun. 2018 sempat naik karena sinetron saya. Sinetron, karena Bilar pertama kali mainnya di sinetron. Dan sinetron. Bukan film bioskop, bukan ya? Bukan, sinetron. Saya nggak punya kendaraan syuting, selalu naik ojek dulu. Akhirnya berkat sinetron tersebut, saya akhirnya punya mobil BMW. Dapat iklan 2 BE segala macam. 2019 drop lagi saya kok. Oh, kenapa kok bisa drop? Lagi? Ya mungkin saat itu saya kaget kali ya. Nah, kaget kali. belum pernah pegang duit sebanyak itu kali ya. Belum pernah pegang uang, lalu punya uang. Saya kan termasuk orang yang boros dan royal. Oh, itu dia yang nggak banyak orang tahu juga ya. Wajar. Boros dan royal. Jadi bahasa kasarnya orang kaya baru. Iya. Jadi dari dulu kenapa ya, maksudnya ketika uang saya mungkin saat itu cuma ada 1 juta pun, saat itu saya pegang, ada teman-teman lagi kita makan bareng, saya enteng aja gitu menurut saya traktir mereka. Iya. Padahal saya sendiri masih kekurangan. Masih kekurangan saya. Iya. Jadi itulah kenapa sempat saya turun lagi, drop lagi. Tapi job jalan terus, maksudnya ada sinetron baru apa-apa? Saat itu enggak, saya FTV-an jarang saat itu. Oh. Saat itu jarang, setelah sinetron itu saya mulai turun untuk karena saya nggak nge-maintain-nya. Sayang saya saat itu. Iya. Nggak mampu nge-maintain ya, makanya itu kan pelajaran, tapi kan pelajaran ya. Pelajaran. Kita kan belajar dari hidup. Pernah jatuh ya. Inilah setelah saya di atas sekarang, meraih itu mudah ya. Iya. Mempertahankan itu yang berat, sulit. Lalu saya sempat ngerasain yang tadi saya udah banyak uang, punya mobil, BM, saya punya mobil cita-cita saya itu dari dulu yang dulu saya doain. Iya. Saya selalu selawatin, akhirnya dapet. Iya. Saya di 2019 itu sempat nggak punya uang untuk ganti oli mobil itu. Uang saya 75.000, yang bisa diambil cuma 50.000. Saya sedih banget saat itu. Setelah saya bisa beli mobil, nggak bisa perawatannya. Pertama kali saya narik uang itu cuma 50.000. Waduh. Hati saya sedih banget saat itu. Akhirnya mau untuk pertama kali, saya minta sama orang tua saya untuk ganti oli. Uang. Pertama kali itu uang. Tapi saat itu kan followersnya udah lumayan. Jadi ada endorse yang biasa kan bayar endorse sebulan. Betul. Kebetulan saya waktu itu minjem, akhirnya saya berani untuk pertama kali, udahlah. Iya. Saya kalahan lah gengsi saya udah. Saya minta orang tua saya dikasih. Lalu saya buat ganti oli sama buat biaya kos. Betul. Tapi 2 minggu kemudian turun endorse saya bayar lagi. Iya. Nah, terus waktu di masa-masa Bilar tuh jatuh, apa yang Bilar lakukan sampai Bilar bisa bangkit lagi? Kayaknya juga ada masalah di wanita ya, kalau nggak salah waktu itu juga ya. Atau gimana? Kok bisa sampai ketemu sama Lesti gimana gitu? Iya, itu kembali lagi ke Rindau sih. Jadi gitu. Jadi saya dianggap sad boy saat itu, viral karena dianggap bahwa saya pacaran sama Rinda. Padahal sebenarnya Iya. Dan itu pun mungkin memang jalannya Tuhan kali. Iya. Kenapa saya bilang jalannya Tuhan? Proses ketika saya viral itu banyak hal-hal unik yang terjadi kok. Satu, ketika Dinda ngundang saya untuk datang ke nikahannya dia, yang mana yang membuat saya viral, itu saya hampir nggak datang. Karena saat itu saya lagi syuting. Oke. Entah kenapa di H-1 saya orang schedule lapangan ngomongin saya bahwasanya besok saya nggak jadi syuting. Akhirnya saya datang sendiri, saya nggak nyet konten, nggak bawa tim YouTube. Iya. Saya datang untuk penuhi undangan saya, kewajiban saya sebagai tamu. Betul. Udah saya videoin dong, Dinda selamat ya sahabatku. Iya. Saya cuma story itu loh. Cuman itu. Selamat menempuh hidup baru ya sahabatku. Iya. Lalu nggak lama. Banyak waktu DM masuk tuh. Kak yang sabar ya kak. Sini bersandar di bahu aku aja kak. Iya. Dan lagi yang ngebuat saya saat itu dianggap benar-benar sad boy. Saat proses pelemparan bunga. Iya. Kena ke kamu? Dinda nggak ngelempar kok. Nggak ngelempar. Ngasih ke saya langsung. Padahal nih ya, mantannya Dinda ada di situ yang bener-bener mantannya dia. Tapi kenapa saya yang dikasih? Gara-gara itu makanya viral gitu. Gara-gara itu makin viral. Iya. Tambah viral. Ini faktanya kita bongkar di sini gitu loh ya.
Jadi bukan mantan lu itu sebenarnya bukan ya? Bukan. Oh, tuh catat itu ya. Karena ini bukan channel infotainment, channel saya. Oke. Terus. Iya, jadi itu akhirnya saya viral. Minggu depannya Lesti juga ngalamin yang sama, tapi beda. Lesti bener-bener pacaran kan sama Iya. Lalu banyak orang yang menjodoh-jodohkan kita. Oh, awalnya itu justru netizen yang jodoh-jodohin. Netizen yang jodoh-jodohin. Oh, ternyata awalnya dijodohin, Iya. terus kenal deket dari situ. Lalu karena Indosiar, lalu karena Lesti artis Indosiar, Betul. Indosiar berinisiatif untuk mempertemukan kita Oh, di gitu. programnya, di talk Jadi show-nya. ini ceritanya dua orang yang lagi terluka gitu ceritanya. Yang akhirnya mendapat simpati banyak orang. Ya. Dan itu pun kita sebenarnya sama-sama nggak mau kok. Oh. Akhirnya setelah kita dekat, kita saling cerita bahwa ya kita sama-sama nggak mau datang ke program tersebut. Lesti nggak mau datang karena nggak mau dibahas. Saya pun nggak mau datang karena ada salah satu alasannya karena saya di produksi sinetron saya. Produser saya itu nggak suka kalau artisnya terlalu banyak di talk show. Dan juga memang saat itu terkenal di negosiasi lah. Iya. Di hari H saya baru di link. Oh. Hari H saya baru di link. Iya. Akhirnya saya datang, kita ketemu. Kita nggak ngobrol di backstage. Iya. Seharusnya kan bintang tamu ngobrol di backstage ya. Benar. Untuk biar nyariin suasana, biar enakin flow ntar. Iya. Kita ngobrol tuh pas bener-bener on air. Segmen 3 saya masuk. Jadi nggak direkayasa, nggak di skenario sama sekali? Nggak ada skenario. Kita di briefingnya itu di beda tempat, beda lokasi. Benar. Saya masuk segmen 3, dia masuk segmen 1 dari awal. Pas menuju mau segmen 3, kita di iklan komersial brief. Saya cuma kenalan doang. Iya. Ayo, saya bilang, ya kak, saya Lesti. Terus saya cekin dia, saya ledekin. Cie ditinggal nikah. Terus dia juga ngerespon, Cie sama. Iya. Oh, itu baru kenalan itu Itu ceritanya? baru kenalan. Baru ketemu itu pertama kali. Iya. Ini lucu ya, kisahnya lucu. Jadi betul-betul kayak nggak ada di skenario, Nggak ada. bukan sinetron. Bukan Ini sinetron. realnya tuh seperti itu. Wah, ini jalan Tuhan ini ya. Itu jalan Tuhan. Jalan Tuhan ini. Makanya saya bilang itu jalan Tuhan. Lalu kita on air acara. Ya udah kita guyon, canda, Nyambung. nyambung, Oh. klop, Klop. sefrekuensi. Sefrekuensi. Satu server. Satu server. Bahasa netizen. Bahasa netizen. Saya pulang, Nah. besok saya nggak expect tuh bakal viral, bakal trending. Iya. Asisten saya ngasih tahu, Nah. bos, lihat deh YouTube tayangan tadi malam itu 55 trending bos, 1, 2, 3, 4, 5. Nggak nyangka. Gak nyangka, besoknya 1, 2, 3, 4 sampai 10 nguasain, kecuali yang 8. Kecuali yang 8. Oh, gitu ya. Tayangan itu bisa ya trending. Followersnya kenceng banget tuh naik. Iya. Subscriber saya, Atta bilang, lo rekor bro, kata dia. Lo 3 hari berturut-turut, lo 350.000 subscriber yang Benar, itu jarang itu. 350.000 berturut-turut continue. 350, 350, 350. Iya, jadi akhirnya 1 juta lebih. Gila, 3 hari doang 1 juta subscriber. Iya, 3 hari doang. Instagramnya naiknya pesat juga ya. Instagramnya naik juga pesat, dan Desi pun sama-sama kita naiknya. Oh, itu kayak betul-betul aneh ya, kayak nggak direkayasa gitu Jadi ya. banyak orang yang akhirnya bersimpati. Oh, Bersimpati nggak karena banyak orang yang merasa bahwa ini tuh kayak fairy tale ya. Yeah, very true. That's right. This is a very true. Yes, it's Kisah true. cinta kayak negeri dongeng. Betul. Nggak, yang pertemuan yang nggak disangka-sangka. Betul. Kita beda segmen, Betul. beda dunia. Dia Betul. penyanyi, saya pemain sinetron. Betul. Akhirnya ketemu dan mendapat simpati banyak orang, dan itu menurut saya, Asam di gunung, garam di laut, akhirnya ketemu juga. nah itu. Wih. Dan ini menurut saya ya memang ini faktor Tuhan sih. Iya, Jalan ini pasti Tuhan. God factor. Dan termasuk bagaimana Tuhan menggerakkan hati banyak orang untuk mulai menyukai kita, mulai mensupport kita sampai sekarang. Saya yakin gitu. Luar biasa. Dan Ini kisahnya benar-benar top. Jadi ini kalau saya dengar ceritanya, ini bukan sinetron ya, karena channel saya bukan channel sinetron, kita channel motivasi. Tapi ini bisa diambil juga kok positifnya, bisa menjadi motivasi untuk kalian. Bisa jadi motivasi. Jadi kalau Dan- kalian, ini pesan pilar ini apa? Satu lagi dari saya adalah ucapan yang baik-baik. Nah, Karena ucapan saya banyak hal yang saya ucapkan akhirnya bisa menjadi kenyataan kok. Saya dulu pengen punya istri yang berhijab, yang Betul. saya punya
aduh, gua yang cocok gitu. pengen deh gue punya istri yang sayang sama keluarga gue, Sayang sama keluarga. gue pengen deh punya istri yang punya penyanyi. Oh. Itu Kobas, kalau itu mobil Kobas Ferrari di depan, itu hasil ucapan saya kok. Oh serius? Tahun lalu saat saya masih baru-baru naik, Betul. kan ibaratnya ekonomi saya belum seperti sekarang ya, baru-baru ya. Betul. Saya bilang sama Kobas, kok tahun depan ini punya saya kok ya. Saya bilang gitu sama Kobas, Kebeli ya? Kebeli. Cakep. Luar biasa. Banyak lagi, saya bilang, waduh. Tapi jangan sampai ngambil ATM 50.000 lagi. Kayak saya. Pelajaran berharga itu ya. Tapi harus lewat. Setelah itu saya lebih nge-maintain lagi uang, lebih hati-hati dalam penggunaan pengelolaan. Lesti bisa ngebantu. Maksudnya wanita kan pinter manage biasa itu. Nah itu penting itu. Dan saya pun juga sekarang gitu. Sekarang kita doain supaya Lesti, adik Lesti sama adik Bilar ini sukses dalam mengarungi pernikahannya. Amin. Ya, dan ternyata kisah mereka yang asalnya dijodohin netizen akhirnya jadi beneran. Kayak drama Korea tapi drama beneran dan akhirnya jadi nyata gitu. Dan mungkin pesan-pesan kehidupannya tadi banyak banget sih sesuai dengan channel kita. Ada tips finansialnya juga ketika Anda lagi jaya, bagaimana mengelola uang, itu bener banget. Dan ada masa naik, ada masa turun, dan apa yang harus dilakukan. Tapi semua yang tadi disampaikan Bilar itu memang benar. Nah, kira-kira Bilar ada pesan apa terakhir untuk penonton kita, sahabat SP30 kalau kita ngomongnya? Dulu saya ketika berkarir, saya pernah mengeluh ya gitu ya. Pernah mengeluh pada saudara saya saat itu. Kapan ya gue naik ya? Kok gue gini-gini aja ya? Masih. Saya sempat mengeluh gitu. Lalu orang itu bilang begini, Lar, nikmati prosesnya. Karena kalau lo semakin cepat naik, cepat turunnya. Dan kalau lo udah berada di puncak, lo mau kemana lagi? Nggak tahu lagi tinggal kemana kan? Tinggal di puncak doang kan? Paling lo tinggal turun doang, nggak tahu kemana lagi. Ya udah nikmati. Kalau lo masih segini, dan bagaimana lo pelan-pelan naik sampai akhirnya di puncak untuk waktu yang lama. Karena kalau lo udah di atas, lo nggak tahu kemana lagi, tinggal turun doang. Itu masih saya ingat sampai sekarang. Keren. Dan saya selalu percaya bahwa apa yang dikasih sekarang itu cuma titipan. Kapan Tuhan bisa ambil. Dan bisa jadi ini memang berkah buat saya. Tapi di samping keberkahan ini juga bisa menjadi ujian atau sebuah amanah. Apakah kita mampu bisa menjalankan keberkahan ini, titipan ini dengan benar, dan untuk berbagi ke sesama. Betul. Atau cuma kita simpan sendiri untuk kepentingan kita sendiri. Ya. Cakep. Ini pesan dari Bilar. Intinya itu kita harus memberikan manfaat pada sesama. Semoga titipannya, kesuksesan yang diberikan Bilar sama Tuhan, semoga langgeng. Dan satu lagi kok. Saya dari dulu ya. Cita-cita saya sebenarnya bukan jadi artis, tapi jadi orang yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Dan one day ketika saya udah nggak ada, saya lebih pengen dikenal bukan sebagai artis terkenal, public figure terkenal. Tapi saya pengen dikenal atau dikenang sebagai orang yang baik. Itu cukup bagi saya. Ya, keren. Ini sebuah, Bilar pernah nggak cerita seperti ini di channel yang lain? Belum. Ini kisah Rizky Bilar yang saya juga baru dengar. Karena kemarin saya search, nggak pernah Bilar ngomong kayak gini. Hanya di channel kita Success Before 30, kita bisa mengulas balik. Yang kita tahu di YouTube atau entertainment mungkin kisah asmaranya sama Lesti ya. Tapi ini kan kisah perjuangan Bilar. Kapan-kapan sama adik Lesti, kita karena dia juga punya perjuangan struggling juga kan dalam hidupnya ya. Pasti luar biasa. Berat juga. Lancar sampai hari H ya. Ya, amin. Thank you sama-sama. Bilar, semoga kalung kesehatannya ini bermanfaat ya. Wah, yang dipakai sama adik Bilar, ini tadi kita demoin ya, keren ya. Ada Instagramnya? Ada. Instagramnya nanti Kiki Indonesia. Anda bisa dapatkan di sini. Dan kita, kalau Anda tertarik untuk membeli serta mau jadi reseller kami, silahkan. Dan ini juga memberikan banyak manfaat untuk para kesehatan kita dan untuk kesehatan setiap orang. Orang-orang tua perlu itu. Ya, jadi untuk persendian apa bagus banget. Tadi saya juga udah cobain, udah didemonstrasiin sama Coach Chandra. Memang saya bisa langsung ngerasain efeknya, beneran. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja ini pesan nih. Life Force. Keren ya. Thank you. Super selalu. Dan kita boleh tutup dengan salam kita namanya salam hebat luar biasa. Oke, gimana tuh? Nah, 1, 2, 3. Salam hebat luar biasa.